Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bertemu lagi di Elfik Channel. Nabi Zulkifli alaihissalam merupakan putra Nabi Ayub alaihissalam. Nama asli dari Nabi Zulkifli alaihissalam adalah Bashar. Beliau tinggal di negeri Syam yang dipimpin oleh seorang raja yang sudah tua dan tidak memiliki keturunan. Awal mula dia dipanggil Zulkifli ketika suatu hari sang raja sedang mencari penggantinya. Ia berjanji akan menyerahkan kekuasaan kepada siapa saja yang mau bertanggung jawab menjalankan amanah umat dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hadapan seluruh rakyatnya, raja itu berkata, "Siapa di antara kamu sekalian yang sanggup berpuasa pada siang hari dan beribadah pada malam harinya, juga tidak akan marah-marah, kepadanya akan saya serahkan kerajaan ini, karena saya sudah sangat tua," ucap sang raja kepada rakyatnya. Lalu pada saat itu berdirilah seorang pemuda bernama Bashar, sambil mengangkat tangan kanannya dan berkata, "Hamba sanggup," tegas Nabi Zulkifli. Berulang-ulang sang raja kemudian bertanya kepada rakyatnya, namun tidak ada yang menjawab selain sang pemuda tadi. Terpilihnya Bashar menggantikan sang raja dan namanya pun berubah menjadi Zulkifli, yang berarti orang yang sanggup memegang janji. Dan ingatlah kisah Nabi Ismail alaihissalam dan Nabi Idris alaihissalam dan Nabi Zulkifli alaihissalam. Semua mereka termasuk orang-orang yang sabar. Kami telah memasukkan mereka ke dalam rahmat kami. Sesungguhnya mereka termasuk orang-orang yang saleh. Surat Al-Anbiya ayat 85-86. Nabi Zulkifli memimpin negeri Syam dengan baik. Beliau sangat mementingkan urusan rakyatnya daripada urusan dirinya dan keluarganya. Dia memegang teguh janjinya untuk berpuasa di siang hari dan beribadah di malam hari, serta selalu sabar dalam keadaan apapun, tidak pernah marah-marah. Sifat sabar yang dimiliki oleh Nabi Zulkifli alaihissalam sudah seyogyanya dijadikan teladan oleh seluruh umat Islam, baik saat beribadah maupun saat berkomunikasi dengan orang lain. Sejak diangkat menjadi raja pengganti, Nabi Zulkifli alaihissalam tetap hidup dalam kesederhanaan. Hal tersebut sesuai dengan janjinya. Ia pun melaksanakan puasa di siang hari dan beribadah di malam hari secara istiqomah. Suatu hari Nabi Zulkifli alaihissalam merasakan kelelahan yang teramat sangat. Setelah mengurusi rakyatnya, ia tidak langsung istirahat. Bisa dibilang waktu tidurnya digunakan untuk beribadah. Setelah menjadi raja, Nabi Zulkifli alaihissalam tidak luput dari beragam ujian, termasuk ujian yang datang dari rakyatnya sendiri. Ada beberapa kaum yang datang ke kerajaan dan berencana menghancurkan kepemimpinan Nabi Zulkifli alaihissalam. Pada waktu itu, Nabi Zulkifli alaihissalam memerintahkan rakyatnya untuk turut berperang untuk melawan kaum pasukan pemberontak. Namun rakyat yang telah ia sejahterakan justru menolak dengan alasan takut mati. Pada saat itulah iblis mengirimkan golongan syaitan untuk menggoda. Syaitan datang ke istana dalam wujud manusia laki-laki, rakyat jelata yang meminta keadilan hukum pada sang raja. Meski para pengawal kerajaan bahwa raja sedang beristirahat, tapi syaitan tidak peduli dan terus memaksa ingin bertemu dengan raja. Mengetahui hal ini, Nabi Zulkifli alaihissalam meminta tamunya agar terlebih dahulu datang ke ruang pengadilan istana. Setelah beristirahat sejenak, Nabi Zulkifli alaihissalam berangkat menuju ruang pengadilan. Walaupun sesampainya di sana, ternyata tamunya tidak ada di sana. Dan saat ditunggu, tidak kunjung datang. Hal ini terulang kembali pada keesokan harinya. Dan Nabi Zulkifli alaihissalam tetap tidak terpancing amarahnya. Untuk yang ketiga kalinya, syaitan berinisiatif langsung masuk ke rumah Nabi Zulkifli alaihissalam dan mengetuk pintu kamar tempat Nabi Zulkifli alaihissalam beristirahat. Tetapi dengan begitu saja, Nabi Zulkifli alaihissalam menemaninya sampai akhirnya setan menyerah dan mengaku ia dikirim oleh iblis untuk menggoda dan memancing emosi Nabi Zulkifli alaihissalam. Gagal sudah rencana setan untuk membuat Nabi Zulkifli alaihissalam marah dan ingkar akan janjinya. Mereka mau turut serta berperang dengan syarat telah ada jaminan bahwa mereka tidak akan mati di medan pertempuran. Akhirnya Nabi Zulkifli alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon agar kaumnya diselamatkan pada saat berperang dan berlangsung.
Doa tersebut kemudian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga seluruh pasukan Nabi Zulkifli alaihissalam yang terdiri dari rakyat jelata berhasil memenangkan pertempuran dan kembali dengan kondisi selamat tanpa ada yang gugur. Hingga akhir dari kepemimpinan Nabi Zulkifli alaihissalam, rakyat merasakan hidup tentram dan sejahtera. Peninggalan Nabi Zulkifli alaihissalam masih bisa dilihat di seluruh kota kecil bernama Kilif di selatan Baghdad. Di antara kota Hilal dan Nahzab di tepi sungai Efrat terdapat makam. Makam tersebut diyakini oleh penduduk sekitar sebagai makam Nabi Zulkifli alaihissalam. Demikianlah kisah dari Nabi Zulkifli alaihissalam. Semoga kita bisa memetik dan mengambil hikmahnya dari kisah Nabi Zulkifli alaihissalam. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.